Baik, selamat pagi Bapak Ibu undangan. Kami persilahkan untuk menempati areal tenda karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu para tamu undangan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tentunya dengan menggunakan masker dengan benar, juga menjaga jarak. Ini senantiasa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nggak usah ngomong biasa aja, nggak cukup ya? Nggak dengar? Selamat siang, selamat pagi Bu. Dewi Bu, saya Bu. Ya, ini kebetulan saya PPK-nya Bapak. Pakai helm? Pak Reva masih mampir mobil mengambil. Baik, terima kasih Bu Wali Kota, selamat datang. Jadi saya di sini Dewi selaku PPK dari kegiatan Pasar Induk Kota Batu. Mungkin saya jelaskan sedikit Bu, kurang lebihnya terkait kegiatan Pasar Induk Kota Batu di sini. Dasarnya adalah Perpres 80 tahun 2019 yang mana lokasinya berada di Jalan Dewi Sartika. Kemudian jumlah lantainya ada 3 lantai. Dan masing-masing luasan lantai ini kurang lebihnya lantai 1 dan lantai 2 ada 14.000. Kemudian lantai 3 ini ada 6.000 meter persegi. Kemudian jumlah losnya ini 443 unit dan jumlah kiosnya 1.767. Untuk masa pelaksanaannya ini sendiri adalah selama 480 hari kalender yang mana nanti berakhir di bulan April tahun 2023. Dan pendanaannya adalah melalui APBN multi years dari 2021 sampai dengan 2023. Silakan Bu. Jadi ini ada gambar 3 dimensinya. Kurang lebihnya nanti kalau sudah jadi bentukannya seperti ini. Jadi kalau dari perencana dulu mengadopsi arsitektural tropis, jadi bentukan atapnya pun juga mengadopsi. Kemudian untuk lingkup pekerjaannya itu sendiri di sini ada cut and fill, kemudian bangunan pasar induknya itu sendiri, kemudian juga nanti ada eskalatornya, ada rem untuk difabel karena kan nanti mengakomodir teman-teman yang difabel seperti itu. Silakan Bu dilanjut. Ini gambar-gambarnya seperti ini. Dan ini adalah layout lantai 1. Nah, ini cukup besar dan cukup masif. Kemudian lanjut, ini ada denah seperti ini, denah lantai 1, kemudian ada denah lantai 2. Nah, jadi pembangunan ini juga dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona 1 sampai dengan zona 9. Dan kebetulan kita ini berdiri di zona 1. Nah, ini yang paling atas. Jadi di sebelah sini ya. Itu. Oke, mungkin bisa lanjut. Ini tampaknya, tampilannya. Nah, ini kalau tampilan dari depan ada permainan ketinggian atap seperti ini. Ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih, Bapak. Selamat datang kami haturkan kepada Wali Kota Batu dan juga jajaran Forkopimda Kota Batu di Pasar Induk Kota Batu. Dan selanjutnya berkenan untuk memberikan santunan kepada anak yatim.
بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Sesi pengambilan gambar telah selesai. Kami persilahkan untuk meninggalkan tempat acara di tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga keberkahan dan kesejahteraan senantiasa melimpah kepada kita semua. Yang terhormat Dirjen Cipta Karya dari Kementerian PUPR Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Prasarana Strategi Ibu Esi Aisyah MT yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Wali Kota Batu dan juga Wakil Wali Kota Batu. Yang kami hormati pula pimpinan DPRD beserta jajaran Forkopimda Kota Batu, Sekretaris Daerah Kota Batu dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu. Juga yang kami hormati pejabat pembuat komitmen Prasarana Strategi Satker Wilayah 2 Jawa Timur, Ibu Dewi Ardit Arini STMT beserta jajaran dari Kementerian PUPR yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tiada lain selain ucapan rasa syukur yang senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahan rahmat dan karunia yang begitu luar biasa. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam acara peresmian tiang panjang pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Dan semoga acara pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapak juga Ibu hadirin kami hormati, agar seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kementerian Agama Kota Batu. Untuk itu yang kami hormati Bapak Imam Termuzi, kami persilahkan.
Bapak Ibu, mari berdoa bersama-sama. Saya pimpin dengan agama Islam, yang lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u ni'mah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di pagi ini kami bersyukur kehadirat-Mu, karena pada kesempatan kali ini kami bisa hadir untuk menyaksikan peletakan batu pertama Pasar Induk Kota Batu. Semoga ya Allah Engkau sudi untuk memberikan berkah dan memberikan kemudahan dalam proses pembangunan Pasar Induk Kota Batu ini. Allahumma ya Allah, dengan dibukanya dan dibangunnya Pasar Induk Kota Batu ini, mohon kiranya Engkau mudahkan dan Engkau tingkatkan ekonomi Kota Batu, masyarakat Kota Batu lebih sejahtera, zahir dan batin. Engkau cukupi segala kebuatannya. Ya Allah, yang memberikan petunjuk kepada semua makhluk, tunjukkan kami ke jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, sehingga kami bisa selamat perjalanan kami menuju alam akhirat nanti. Wahai Allah, ampuni segala dosa kami dan kabulkan semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. Kepada yang kami hormati Bapak Bangun Julianto STMT, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk seluruh yang hadir. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Batu, Ibu Hajah Dewanti Rumpoko, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Punjul Santoso, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Pabung, juga yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Batu, beserta jajaran, Pak Sekda, juga yang saya hormati Kepala Balai Permukiman Wilayah Surabaya, Bapak Reva, dan Kepala Satker Wilayah 2 Jawa Timur dari Kementerian PUPR, Bapak Farid. Yang saya hormati dari kontraktor pelaksana, dari konsultan perencana, dari konsultan manajemen konstruksi. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Batu, perwakilan para pedagang yang berbahagia, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini dalam rangka groundbreaking pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang diselenggarakan di lokasi pasar yang berada di Desa Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Mohon izin kami akan sedikit menyampaikan secara singkat
kegiatan pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Yang pertama, latar belakang pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, dibangun sejak masih dalam masa pemerintah Kabupaten Malang sekitar tahun 1996 dan selama beberapa tahun kondisinya memang kurang layak. Latar belakang yang kedua adalah visi dan misi Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, yang salah satunya adalah menitik beratkan pada sektor pertanian dan perdagangan di Kota Batu yang hendak diwujudkan dalam bentuk merevitalisasi pasar besar Kota Batu. Dasar pelaksanaan yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, di mana Kota Batu merupakan bagian dari kawasan Bromo, Tengger, Semeru atau kawasan PTS yang diprioritaskan untuk dilakukan pembangunan pasar induk Kota Batu sesuai dengan Perpres diberikan pagu dana sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, DED Pasar Induk Kota Batu. Sebagai tindak lanjut dari persiapan proses pembangunan Pasar Induk Kota Batu, maka pada tahun 2020, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman telah melaksanakan kegiatan perencanaan DED pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang dibiayai dari dana APBD Kota Batu. Setelah melalui proses lelang pengadaan pendidikan jasa konsultan pengadaan DED oleh Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu, diperoleh konsultan terpilih yaitu PT Sarana Budi Prakarsa Ripta dari Semarang dengan nilai kontrak perencanaan sebesar 2.124 juta rupiah. Di mana hasil DED ini sudah beberapa kali mendapatkan masukan dari tim ahli Komisi Keamanan Bangunan Gedung Negara Kementerian PUPR dan juga dari tim ahli bangunan gedung Universitas Brawijaya. Ketiga, dasar pelaksanaan adalah dengan adanya perjanjian kontrak kerja pembangunan Pasar Induk Kota Batu, di mana berdasarkan proses tender yang telah dilaksanakan oleh Pokja Kementerian PUPR pada tahun 2021, diperoleh pemenang tender untuk pekerjaan pembangunan Pasar Induk Kota Batu yaitu PT Sasmito dari Surabaya dengan nilai kontrak sebesar 151 miliar dengan masa pelaksanaan selama kurang lebih 16 bulan. Ketiga, akan kami sampaikan gambaran rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Pasar Induk Kota Batu menempati lahan seluas 44.525 meter persegi, di mana dengan luas bangunan sebesar 33.136,6 meter persegi yang terbagi menjadi lantai 1 seluas 14.327 meter persegi yang direncanakan untuk zona basah. Yang lantai 2 seluas 12.915 meter persegi direncanakan untuk zona kering. Lantai 3 seluas 5.893 meter persegi direncanakan untuk pedagang makanan atau kuliner. Yang kedua, konsep bangunan yang akan dilaksanakan untuk Pasar Induk Kota Batu telah merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau, di mana dengan mengutamakan efisien, listrik, air, dan ramah lingkungan. Penataan pedagang akan disesuaikan menurut kelompok atau zonasi dagangan. Di dalam DED sudah terakomodir, di antaranya meliputi zonasi pedagang kain, zonasi pedagang emas, zonasi pedagang daging,
zonasi pedagang aksesoris, dan lain-lain. Adapun struktur bangunan pondasi akan menggunakan jenis pondasi tiang panjang yang di dalam perencanaan sebanyak 1062 titik panjang. Sedangkan untuk struktur atas menggunakan rangka pipa baja. Bangunan ini juga sudah dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat terwujud bangunan yang aman, nyaman, sehat, ramah perempuan, ramah anak, dan juga ramah terhadap para difabel. Pada proses pembangunan Pasar Induk Kota Batu, ini nanti juga akan diawasi dan diarahkan oleh konsultan manajemen konstruksi, yaitu dari PT Binakarya Konsultan, dan didukung oleh tim teknis dari Balai Permukiman Wilayah Jawa Timur, tim teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, di bawah pengendalian pejabat pembuat komitmen dari Satker Balai Permukiman Wilayah Jawa Timur. Di samping itu, juga didukung sepenuhnya oleh tim profesi ahli bangunan gedung dari Universitas Brawijaya yang akan selalu siap memberikan pertimbangan teknis, solusi, kajian secara akademis untuk kelancaran pembangunan pasar ini. Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sangat mendukung di dalam proses pembangunan Pasar Induk Kota Batu, sejak dari penyusunan DED, masa sosialisasi, dan hingga pada tahapan sekarang ini persiapan pembangunan secara fisik. Terima kasih kami sampaikan kepada Forkopimda beserta jajaran, kepada DPRD beserta jajaran. Terima kasih kepada tim profesi ahli bangunan gedung Universitas Brawijaya yang sudah banyak memberikan masukan, memberikan koreksi atas kesempurnaan dari DED yang sudah kita rencanakan. Demikian yang dapat kami laporkan. Dan selanjutnya, pada hari ini, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022, kami mohon dengan hormat Ibu Wali Kota Batu untuk berkenan melakukan penanganan tombol sirine sebagai simbol penandaan dimulainya pemancangan pondasi bangunan atau groundbreaking Pasar Induk Kota Batu, sekaligus memberikan arahan untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan dan kelancaran pada proses pembangunan Pasar Induk Kota Batu, sehingga pasar ini dapat menjadi kebanggaan dan sarana menuju kesejahteraan pedagang dan seluruh masyarakat Kota Batu. Demikian yang kami sampaikan laporan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan matur nuwun. Terima kasih Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Batu, Bapak Bangun Julianto STMT. Dan selanjutnya kita akan simak bersama-sama sambutan Wali Kota Batu, sekaligus juga berkenan untuk meresmikan tiang panjang pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Kepada yang terhormat Ibu Dewanti Rumpoko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Esi yang mewakili Kementerian PUPR yang mengikuti dari Zoom. Yang terhormat Bapak Reva dari Balai Besar, Pak Wakil Wali Kota, Forkompimda, alhamdulillah ini Pak Ketua, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan Pak Dandimnya Kota Batu, serta Pak Nur Rahman ini hadir langsung. Matur nuwun. Pak Sekda, Pak Heli, mohon maaf Pak, saya melihatnya dari sebelah kiri Pak Heli. Dan
seluruh kepala dinas, khususnya ini perwakilan para pedagang pasar yang hadir di sini, matur nuwun Pak Budi, semua rekan-rekan, para camat, lurah yang hadir, serta seluruh hadirin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah momen yang sangat berharga dan sangat bersejarah bagi Kota Batu. Karena sudah 10 tahun lebih kita semua warga Batu menginginkan mempunyai pasar yang representatif, yang bisa menjadikan orang-orang Batu, khususnya para pedagang dan warga Batu, pergi ke pasar dengan nyaman, dan kemudian ekonomi bisa berjalan dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat. Hari inilah impian itu mulai terlihat. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang satu mendukung, dua mendoakan. Terutama tentu saja kepada Dinas Koperindak Pak Eko dan seluruh tim yang luar biasa melakukan semua proses ini, yang tentu saja ada dinamika, tetapi luar biasa. Pak Eko, tepuk tangan buat timnya Pak Eko, sehingga boleh dikatakan semua berjalan dengan baik. Demikian juga dari perumahan, timnya Pak Bangun yang sudah sangat luar biasa menjalankan proses menyelesaikan DED, yang saya sangat tahu bagaimana dinamika sehingga akhirnya bangunan hijau ini bisa disetujui untuk dilaksanakan pembangunannya. Semua tidak terlepas dari doa dan dukungan semua pihak, dan khususnya tentu saja pemerintah pusat yang membantu anggaran sebesar 200 miliar yang alhamdulillah ini sangat punya arti yang luar biasa. Mudah-mudahan rencana 16 bulan pembangunan Pasar Induk Kota Batu ini bisa berjalan lancar, sukses, dan membawa berkah. Doakan mudah-mudahan pembangunannya bisa kurang dari waktu yang ditentukan. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pasar Induk Kota Batu yang saya namakan Pasar Induk Among Tani, insya Allah ini akan berjalan lancar, berkah, dan membawa kemaslahatan bagi pemerintah Kota Batu. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Wali Kota untuk meresmikan pembangunan Pasar Induk Kota Batu ini dengan menekan tombol sirine. Mohon berkenan untuk mendampingi Wakil Wali Kota, jajaran Forkopimda, juga dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur. Baik, kita aba-aba bersama untuk penekanan tombol sirine. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Dengan demikian resmi sudah.
Batu akan dimulai. Kita akan saksikan pemasangan tiang panjang sebagai tanda akan dimulainya pembangunan Pasar Induk Kota Batu. Apa mereka lihat ini, nggak apa-apa. Mereka cuma lihat aja. Kemal 2 kali ketokan aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, kasih backsound. Ya. Pemasangan tiang panjang ini dilakukan dengan sistem hidrolik yang pasti aman dan tidak menimbulkan suara yang berlebih. Jadi bagi warga sekitar tentu ini tidak akan menimbulkan gangguan. Dengan sistem hidrolik ini, pemasangan tiang panjang tidak lagi menimbulkan getaran dan juga suara yang biasanya cukup kerap mengganggu pembangunan atau pemukiman di sekitar areal pembangunan. Kita berikan tepuk tangan luar biasa, dan ini merupakan tanda diawalinya pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang nantinya
bakal dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Batu. Baik, selanjutnya mohon berkenan Wali Kota dan juga Bapak Ibu undangan untuk melaksanakan doorstop. Dan juga bagi teman-teman media, kami persilakan untuk menempati posisi atau tempat areal yang telah disediakan. Alhamdulillah, baru saja kita semua di sini menyaksikan bagaimana groundbreaking sedalam 8 meter telah dilaksanakan dengan lancar. Doakan pembangunan yang dengan waktu 16 bulan ini akan bisa berjalan lancar, sukses, selamat semua, yang kemudian pasarnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pedagang pasar dengan sebaik-baiknya untuk lebih mensejahterakan ekonomi warga Kota Batu. Saya mohon doa, mohon dukungannya, yang mulai hari ini lokasi pasar ini kami serahkan kepada PT Sasmita, di bawah koordinasi dari Balai Besar untuk bisa membangun pasar ini dengan sebaik-baiknya. Sekian. Ada yang mau ditanyakan, Mas wartawan? Mbak. Nama pasarnya adalah Pasar Induk Among Tani. Iya, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat adalah 200 miliar. Tetapi kemarin hasil lelang itu akhirnya 151 miliar. Nah, berarti ada efisiensi sekitar 49 miliar. Untuk manajemen pasar, nanti Koperindak Pak Eko akan mengkaji lebih lanjut apakah ini nanti langsung dikelola oleh UPT atau membentuk PD pasar. Nah, ini nanti Pak Eko selama setahun pembangunan, 16 bulan pembangunan ini akan berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten untuk kemudian memutuskan manajemen pasar tersebut. Target akhir untuk pasar wisata itu sebetulnya ini adalah dampak dari pembangunan pasar yang sudah bagus, layak. Akhirnya insya Allah wisatawan akan salah satunya ini menjadi destinasi. Tetapi yang jelas sebetulnya pasar ini adalah tetap pasar tradisional yang dijalankan oleh warga Kota Batu, tetapi dengan situasi kondisi tentu saja yang lebih baik dan profesional. Tuh. Dan memang mungkin ada perubahan jam berdagang ketika kemarin sampai sore tutup, tetapi karena sekarang ada kuliner yang di atas, insya Allah itu akan memecah keramaian yang di alun-alun dan bisa dialihkan ke pasar besar ini, sehingga itu menjadi tujuan para wisatawan. Siap, monggo. Mungkin Pak Reva atau Pak dari PT Sasmita, dari kontraktor. Inggih, monggo Pak Reva. Baik, terima kasih.
Secara umum tidak ada kesulitan Pak, lahannya sudah clean and clear dan kondisi tanahnya juga sudah kita lakukan tes sondir boring dan kita insya Allah bisa melaksanakannya tanpa ada kendala masalah teknis Pak. Itu Pak, terima kasih. Ya tentunya karena kita kan harus melihat kondisi kontur Pak ya. Kontur di sini kan memang elevasinya dari ini yang tertinggi sampai paling rendah. Oleh karena itu desainnya juga mengikuti konturnya Pak. Jadi ada sistem cut and fill untuk mengisi ruang yang berfungsi nanti sebagai kios, los, dan fungsi ruang-ruang lainnya. Gitu Pak. Untuk pasar pagi nanti saya susah menerangkan kalau secara tidak dilihat gambarnya. Nanti Pak Eko yang akan menerangkan. Yang jelas baik pasar pedagang pasar yang existingnya ada di pasar besar maupun pasar pagi semua bisa terakomodir di sini nantinya. Ya, yang jelas lebih dari 70%. Kenapa saya namakan Among Tani? Ini satu, saya minta masukan khususnya dari kepala-kepala desa. Dengan juga dari pejabat di pemerintah Kota Batu. 70% lebih penduduk Kota Batu ini adalah profesinya petani. Dan memang tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa beralih walaupun namanya Kota Wisata Batu, tetapi tetap saja petani ini adalah warga yang paling banyak di Kota Batu. Oleh sebab itu, Among Tani ini tetap kami pertahankan untuk bisa menjadi monumen yang monumental bagi Kota Batu. Ini Mbak ATV ini kok ED simpang siur, nggak ada lah DED simpang siur ini. Yang jelas proses pembangunan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui dan itu firm bahwa dari awal perencanaan kemudian DED yang diperiksa oleh bukan hanya dari kementerian dan tetapi pakar-pakar yang berkompeten sehingga sampai pada tahap ini. Jadi DED sudah siap. Itu pembangunan gambarnya sudah ada di depan, nanti akan kita buat lagi yang lebih jelas lagi supaya semuanya itu bisa dilihat dengan jelas oleh seluruh warga Kota Batu, ya. Tetap terkoneksi dengan pasar sayur nantinya. Ya. Sama-sama sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya supaya pembangunan pasar induk Among Tani ini bisa berjalan lancar, sukses, selamat dan berkah. Nggih. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Oke, sip. Oke, Mbak. Siap. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Prasarana Strategi dari Kementerian PUPR secara virtual. Untuk itu kepada Ibu Insinyur Esi Asia MT kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Ibu Dirjen saat ini sedang berhalangan hadir. Yang saya hormati
Ibu Wali Kota Kota Batu bersama jajarannya yang saya hormati. Ini kalau ada dari Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan dan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya. Ini ada Satker dan PPK serta staf-stafnya. Juga yang saya hormati ini kontraktor pelaksana dan juga konsultan manajemen konstruksi dan juga konsultan perencana, serta para undangan hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tentunya selalu kami panjatkan, kita semua bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya ya kita dapat hadir di acara ini dalam kondisi sehat untuk menyaksikan bersama-sama groundbreaking untuk pasar Among Tani, Pasar Batu. Ya Pak Ibu ya, tadi namanya nama baru nih. Biasanya kita Pasar Induk Batu, sekarang jadi Pasar Among Tani. Dan kita semoga dalam menjalankan kondisi dalam pembangunan ini nanti semuanya dalam kondisi sehat dan pembangunan pasar ini diberikan kemudahan dan kelancaran, amin. Para hadirin yang saya hormati, terutama Ibu Wali Kota nih, saya juga mengucapkan nih terima kasih Ibu nih, kemarin ini kita sudah menyelesaikan ya untuk pembongkarannya, walaupun mohon maaf ya saya sempat mengganggu Ibu ya untuk mempercepat ini, dan alhamdulillah ini hari ini kita sudah sama-sama menghadiri acara groundbreaking ini, dan mudah-mudahan ke depan Ibu kami juga tetap meminta kerjasamanya untuk agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pembangunan ini tentunya merupakan tindak lanjut dari permohonan dari Wali Kota sendiri, kemudian ditindaklanjuti oleh ada Perpres 80 ya Bu ya, dan juga kami karena adanya peraturan Presiden Perpres nomor 43 tahun 2019, kami PUPR khususnya di Direktorat Prasarana Strategis ini mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembangunan Pasar Among Tani Batu ini, Kota Batu ini. Dan akhirnya pasar ini sudah terkontrak ya, tadi nilainya mungkin Ibu sudah sampaikan di 151 miliar ya, 550 juta, dan dilaksanakan oleh PT Sasmito. Ini untuk kontraktornya dilaksanakan selama 480 hari kerja, jadi memang multi-year selama 3 dengan konsultan manajemen konstruksinya itu adalah PT Bina Karya, KSO dengan PT Laras Sembada. Nah ini mudah-mudahan sinergi antara kontrak pelaksana dan juga untuk manajemen konstruksinya ini bisa berjalan dengan baik. Nah besar harapan kami ini Pasar Batu ini semua sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Ini total pembangunannya itu mungkin sekitar lebih kurang ini 35.000 meter persegi ya, dengan luas lantai 1 itu 14.962 meter persegi, luas lantai keduanya itu 14.143 ya meter persegi, dan luas lantai 3 itu 6.032,86 meter persegi. Nah ini sangat besar sekali Pasar Batu ini untuk menampung jumlah los itu 926 unit dan kiosnya 1.820 unit. Nah dengan besarnya pasar ini tentunya dan juga menjadikan pasar ini adalah pasar yang modern ya, dengan modern ini dan juga dengan tentunya kita tetap memperhatikan kondisi dan juga adat setempat ya Ibu ya, mengenai arsitekturnya gitu ya. Kita berharap ini juga nanti pengelolaannya Ibu, ini juga pengelolaan yang modern
Ya, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa nanti akan apakah UPTD atau dibentuk PD pasar. Nah, ini saya harapkan juga benar-benar pengelolaan ini menjadi perhatian khusus nantinya, ya, mengingat jumlah pasar yang sekian, jumlah pedagang yang cukup banyak dan juga pasar yang sangat luas, ya, ini 3 lantai gedung pasar ini. Nah, tentunya benar-benar harus dikerjakan oleh atau dimanajemeni oleh yang secara profesional, Bapak Ibu, ya, dan juga jangan tentunya nanti perlu adanya peningkatan kapasitas untuk pelatihan-pelatihan manajemen pasar ini. Jadi semenjak dengan prosesnya pembangunan ini, kami harapkan juga Ibu di pemerintah daerah ini juga sudah menyiapkan, ya, menyiapkan pengelolanya dengan meningkatkan kapasitas dari yang akan mengelolanya nanti. Sehingga yang Ibu harapkan pasar ini selain juga untuk menampung pedagang-pedagang, ya, yang saat itu terkena dampak, ini juga menjadi wisata, ya, wisata. Tentunya kan Batu ini juga banyak sekali wisatawan datang ke Batu. Nah, ini juga menjadi pasar wisata. Ya, tentunya pasar wisata ini kita harapkan pasar ini adalah pasar yang cukup nyaman, ya, kebersihannya, juga keselamatannya ini harus dijaga. Nah, dengan besarnya pasar ini kita juga sudah merencanakan pasar ini menjadi green building di perencanaannya. Nah, kita harapkan juga nanti di pelaksanaannya jangan sampai lupa, ya, untuk menerapkan green building. Green building ini juga nanti sampai pengelolaannya harus menerapkan juga green building, ya, karena ini juga kita sudah mengecek kalau green building ini, ya, Pak, gedung hijau itu bagaimana nanti udaranya, pencahayaannya, tentunya nanti untuk sampahnya, ya, untuk kebersihannya, bagaimana pengelolaannya, limbahnya, gitu, ya, penggunaan air dan lain sebagainya, juga bahan-bahan yang sangat efisien. Nah, ini ke depannya kita harapkan dengan BGH diterapkan dengan baik dan benar, ini juga akan mengefisienkan untuk biaya pengelolaan nantinya. Nah, itu yang kita harapkan. Dan nanti juga BGH ini kita juga ingin menjadi contoh role model untuk pemerintah daerah Kota Batu yang juga menerapkan BGH untuk gedung-gedung pemerintahan khususnya. Ya, jadi kita mulailah model dan juga nanti di sini juga menggunakan BIM, ya, Building Information Modeling, juga menjadikan pembangunan ini menjadi lebih akurat, efektif dan efisien. Nah, sarankan kami juga mohonkan ini tadi sekali lagi, ya, sinergi untuk teman-teman di balai PPW dan kontraktor serta konsultan ini secara pelaksanaan teknis bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya untuk non-teknis dalam urusan keamanan, kenyamanan, keselamatan juga Bapak Ibu dan juga perizinan lainnya, mohon ini menjadi sinergi, ya, kerjasama dari Bapak Ibu dan serta jajarannya, ya, agar kita sama-sama bisa mengharapkan dan menjaga pekerjaan ini dengan baik dan benar, Ibu. Ya, ini yang saya harapkan ke depannya. Dan saya juga ini berpesan Bapak Ibu semuanya untuk Kabalai, ya, untuk Balai PPW Jawa Timur, Kasatker, PPK, dan juga kontraktor, manajemen konsultannya, dan juga nanti mungkin ada PIC dari Ibu, ya, dari Ibu Wali Kota. Ini selamat bekerja Bapak Ibu semuanya, ya, alhamdulillah kita selalu bersyukur. Ini selamat bekerja semuanya untuk pembangunan ini. Kita mulaikan dengan niat yang baik, ya. Dengan niat baik ini tentunya kita berharap hasilnya ini bisa sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Batu dan juga kesejahteraan para pedagang di Kota Batu ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam penyambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian resmi sudah pencanangan tiang panjang pembangunan Pasar Induk Kota Batu
Dan semoga seluruh apa yang kita rencanakan, kerja keras kita dengan segenap pengharapan untuk langkah kita selanjutnya mendapatkan ridho dan juga restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pembangunan pasar induk Kota Batu ini mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota Batu untuk mewujudkan Kota Batu lebih berjaya. Terima kasih kami ucapkan atas segala perhatiannya. Selamat pagi, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك،
حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فجرا جئت بعد العسر يسرا